Sementara itu pemirsa polisi menangkap seorang pria bernama Bari Agung Laksana Hutagalung usianya 26 tahun setelah kemudian diketahui melakukan aksi begal terhadap seorang siswa sekolah dasar yang mau berangkat menuju ke sekolah. Pelaku pun dihadiahi timah panas oleh petugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Nah, ini aksinya juga terekam CCTV, bisa kita lihat ya. Jadi ini dalam video terlihat ada pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor yang memepet kendaraan korban dari arah belakang. Kemudian para pelaku memberhentikan korban yang saat itu mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban yang ketakutan langsung menyerahkan sepeda motornya dan dibawa kabur oleh pelaku. Kapolsek Medan Timur mengatakan modus pelaku mencari korban yang masih berusia anak-anak, kemudian memberhentikannya, mengancam korban menggunakan senjata tajam. Dari hasil interogasi, pelaku ternyata merupakan residivis dan telah berulang kali melakukan aksinya dengan modus serupa. Saat dilakukan penangkapan, pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas harus memberikan tindakan tegas. Sepeda motor korban telah berhasil dijual dan keuntungannya dipakai untuk bermain judi online. Aduh. Ini polisi juga masih memburu pelaku lainnya dan mencari keberadaan sepeda motor korban yang telah dijual. Tapi kalau bilang kasus yang sama ini seperti Untuk lebih memperdalam kasusnya sudah bergabung bersama kami. Ada Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar. Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, Pak Kapolsek, ini yang cukup menarik adalah pelaku menargetkan korban yang masih berusia anak-anak. Nah, sebenarnya di lokasi sana, apakah memang masih banyak anak-anak di bawah usia 17 tahun yang belum memiliki SIM gitu, menggunakan Masih sepeda SD motor? loh. Perlu kami jelaskan kepada reporter TV One bahwa secara umum tidak banyak anak-anak menggunakan sepeda motor. Tapi pada saat kejadian ini memang anak di bawah umur berinisial RB pada saat sekitar pukul 6.30 berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat di Jalan Pelita 2, Kecamatan Sidorame, Kelurahan Sidorame, kemudian tiba-tiba dipepet kedua pemuda ini dan mengancam dengan menggunakan pisau. Sehingga pemilik sepeda motor ketakutan dan melepaskan sepeda motornya, dan pelaku atas nama Bari Tagalung membawa sepeda motor dengan rekannya berinisial R. Demikian kami sampaikan, Pak. Oke, karena kan kalau diketahui ini nampaknya tidak hanya sekali ya Pak pelaku ini melakukan aksinya. Jadi ini sudah berapa kali pelaku ini melakukan aksi atau jangan-jangan residivis di kasus yang sama? Baik, benar. Setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa tersangka yang kita tangkap atas nama Bari Tagalung ini sudah keempat kali melakukan begal sepeda motor di wilayah Kota Medan. Dan pelaku ini sudah merupakan residivis, sudah sering ditangkap dan diproses mendapat keputusan. Dan pelaku ini juga pernah melakukan penggelapan sepeda motor dan tetap dilakukan proses. Jadi pelaku ini sudah berulang kali. Oke, Pak Kapolsek, ini tadi Anda katakan sudah 4 kali melakukan aksinya. Apakah Residivis 3 kasus serupa juga sebenarnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Sudah mendapat hukuman dia, tapi sudah menjalani. Kemudian setelah lepas, dia tetap melakukan kegiatan yang sama, melakukan pembegalan sepeda motor. Oke, yang cukup menarik juga adalah dia sudah membawa pisau begitu untuk mengancam pelaku. Apakah memang pagi itu sudah ada rencana untuk melakukan begal? Baik, perlu kami jelaskan bahwa sistem kerja daripada tersangka ini sering dia dengan rekannya sambil berjalan melihat mangsa-mangsa yang dapat dilakukan begal. Jadi dia memutari kota-kota ini, mangsa mana yang punya peluang untuk dilakukan begal, dan langsung melakukan begal pengancaman, dan sepeda motor diambil dan dijual kepada penadah. Dan saat ini kita juga melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan penadah dan rekannya yang inisial R.
Oke, artinya ini sudah tersistem ya Pak, yang mereka memiliki komplotan, baik itu yang siapa yang mengeksekusi, siapa itu kemudian yang akan menerima barang dari aksi pembegalan tersebut, dan ini sudahkah ada kelanjutannya apa? Sudahkah diamankan pula oleh polisi? Jadi kita belum bisa mengungkap sistem ini, tapi kita tetap melakukan penyelidikan. Tapi setiap dia melakukan begal, yang menampung barang hasil begalnya berbeda-beda. Jadi dia sudah punya rekanan-rekanan mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang selalu menampung hasil begal daripada tersangka Agung Utagalung, tersangka atas nama Bari Agung Utagalung ini. Baik, Pak Kapolsek, ini kalau kita lihat kan lokasi di mana aksinya dilakukan jalannya cukup sepi begitu. Apakah memang salah satu incaran dari pelaku ini mencari jalan yang sepi, tidak banyak orang? Ya, secara umum mereka ini kan mencari mangsa yang di jalan-jalan sepi. Kebetulan di daerah kita ini dengan waktu yang 06.30 ini masih sepi pada saat-saat anak-anak mungkin berangkat sekolah, tapi pada saat melintas ini dia melihat dalam keadaan sepi, dia melakukan tindakannya dengan melakukan pengancaman. Iya Pak, kalau kita lihat kan memang banyak juga yang kemudian menjadi perhatian publik begitu ya, bagaimana kemudian anak di bawah umur, bahkan ini masih SD begitu ya, paling usianya juga sekitar 10 hingga 12 tahun, ini sudah kemudian menggunakan sepeda motor untuk menuju ke sekolah mereka. Tentu kan hal-hal seperti ini yang kemudian dikhawatirkan terjadi. Seperti apa himbauan dari pihak polisi, Pak Kapolsek? Baik, kami akan menghimbau kepada masyarakat bahwa kepada anak-anak kita yang belum layak untuk menggunakan sepeda motor tidak perlu diberikan, karena memang bisa mengkhawatirkan salah satu pelanggaran lalu lintas, laka lantas, dan salah satu seperti ini menjadi korban pembegalan. Jadi kami himbau kepada orang tua untuk memberikan sepeda motor sesuai dengan usia ataupun yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian. Oke, karena usia ini cukup penting, bukan cuma fisik saja. Mungkin fisiknya bisa lebih tinggi, tapi usia kan dari kematangan berpikir dan segala macam begitu ya Pak ya. Pak Kapolsek, mungkin terakhir betul. ancaman hukuman bagi para pelaku ini apa saja? Ancaman hukuman di atas 7 tahun, itu ancaman hukum sesuai dengan pasal 365 di KUHP. Oke, baik, terima kasih Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Buta-Buta atas waktunya bersama kami. Terima kasih Bapak, selamat pagi.